Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukma Sonya Ramadhani dengan NPM 21082600230. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya pada blog Dermatologi and Venerologi yang bertemakan Cutaneous Lapa Migraine. Nah, di sini ada beberapa gambarnya. Contoh dari gambar dari cutaneous lapa migraine. Nah, di sini kita bahas mengenai definisi cutaneous lapa migraine terlebih dahulu. Nah, cutaneous lapa migraine yang disingkat dengan CLM adalah salah satu dermatosis zoonosis yang paling umum terjadi di wilayah subtropis dan tropis serta beberapa negara Eropa. Nah, penyakit ini disebabkan oleh berbagai jenis cacing tambang seperti Ankylostoma brazilian dan lain-lain. Nah, biasanya mudah untuk diagnosis, namun gambarnya yang tidak khas, terkadang menyerupai penyakit kulit lainnya. Nah, cutaneous lapa migraine ini juga disebut sebagai tanda klinis erupsi merayapnya dan sindrom infeksi yang disebabkan oleh berbagai jenis cacing tambang. Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai etiologi. Nah, etiologi dari cutaneous lapa migraine ini merupakan manifestasi klinis yang ditunjukkan dengan migrasi larva melalui kulit. Nah, organisme termasuk cacing tambang, namun nematoda vektor hewan yaitu Ankylostoma brazilian, Ankylostoma caninum, dan Unitaria stenopala. Nah, cacing tambang pada manusia yaitu Ankylostoma duodenal dan Ancylor americanus juga dapat menyebabkan penyakit ini. Nah, selanjutnya apa sih epidemiologi dari cutaneous lapa migraine ini? Yaitu organisme yang menyebabkan penyakit ini paling sering ditemukan di daerah beriklim tropis seperti Amerika Serikat, Amerika Tenggara, Amerika Latin, Karibia, dan juga Asia Tenggara, dan juga bisa biasanya di negara Afrika. Nah, prevalensi penyakit ini paling tinggi pada musim hujan. Nah, biasanya wisatawan yang berpergian ke daerah endemis yang terkena dampak dari cenderungnya itu biasanya di usia-usia muda. Nah, bagaimana sih patofisiologi dari cutaneous lapa migraine ini? Nah, biasanya cacing tambang dewasa itu hidup di usus anjing dan contohnya di kucing juga. Nah, telurnya ini dikeluarkan melalui tinja dan setelah disimpan di tanah menetas dan dalam 1 hari. Nah, selama seminggu berikutnya, larva ini berkembang menjadi larva infeksi. Nah, cacing merespon getaran fisik dan meningkatkan suhu serta bergeraknya seperti ular gitu. Nah, setelah menghubungi organisme inang, menembus lapisan kordea dengan mengeluarkan hyaluronidasenya. Nah, adapun evaluasinya yaitu cara mendiagnosanya itu biasanya dibuat secara klinis berdasarkan riwayat perjalanan baru-baru ini, adakah pergi ke daerah endemis disertai dengan ruam seperti Serpininus klasik. Nah, dia ruamnya itu sangat gatal, yaitu juga biasanya menonjol dan frekuensinya itu lebih lambat hingga 2 cm per hari. Nah, hal ini membedakannya itu dari infeksi migrasi lainnya. Dan tes darah tidak diperlukan untuk mendiagnosa dari cutaneous lapa migraine ini. Nah, nanti yang perlu kita sebagai dokter untuk menata laksana dari cutaneous lapa migraine ini, kita sangat penting untuk menanyakan adakah pasien pergi ke daerah endemis atau misalnya pergi ke pantai ataupun pergi ke daerah yang pokoknya daerah yang endemis.
Nah, adapun bagaimana menata laksana dari Cutaneous Lapa Migraine ini, yaitu penyakit ini dapat disembuhkan dengan sendirinya. Namun, jika infeksinya itu bersifat lokal, rarutan tiabezalol 10%, topikal atau salep 15% dapat dicoba terlebih dahulu. Nah, bisa juga dengan krim dioleskan 2 hingga 3 kali sehari selama 5 sampai 10 hari. Nah, biasanya penelitian kecil menunjukkan berbagai pruritus dapat terjadi dalam waktu 48 jam setelah mulainya pengobatan. Nah, dan tingkat kesembuhan ini mencapai 98% dalam waktu 10 hari. Nah, keuntungan terbesar dari terapi topikal ini yaitu kurangnya penyerapan sistem dan efek samping dari Cutaneous Lapa Migraine ini. Nah, jadi ini adalah contoh gambar dari Cutaneous Lapa Migraine. Nah, dia seperti bentuk cacing-cacing seperti itu. Nah, adapun juga kesimpulan dari mind mapping saya pada hari ini yaitu Cutaneous Lapa Migraine ini merupakan infeksi parasit kulit yang disebabkan oleh larva cacing tambang yang biasanya menyerang kucing, anjing, dan hewan lainnya. Nah, manusia dapat tertular larva ini dengan perjalanan tanpa alas kaki, pergi ke pantai, kena pasir, ataupun bersentuhan dengan tanah lunak lembab yang telah terkontaminasi kotoran hewan tersebut. Nah, ini juga dikenal sebagai penyerapan karena setelah terinfeksi. Nah, larva migrasi ini dia ke bawah permukaan kulit dan menyebabkan garis atau bekas-bekas seperti merah. Nah, ini ada contoh gambarnya. Nah, ini ada referensi yang saya gunakan. Di sini saya juga memaparkan atau menyelipkan beberapa referensi untuk menyusun mapping saya pada hari ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.